Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Gerakan 30 September 1965 atau biasa disebut dengan G30 SPKI. G30 SPKI adalah salah satu peristiwa paling kejam dalam sejarah Indonesia. Gerakan berdarah komunis Indonesia yang diketuai oleh D. Aidit. Latar belakang G30 SPKI yaitu keinginan PKI menggulingkan pemerintah Soekarno dan mengubah ideologi negara menjadi komunis. Saat itu Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yang membuat PKI semakin kuat dan mencapai puncaknya pada 30 September 1965. Sebelum melakukan penyerangan, PKI menarik simpati para rakyat untuk mendapatkan dukungan dengan cara membagikan tanah kepada buruh tani, mempersenjatai buruh tani. Lalu, PKI menyebarkan isu bahwa ada Dewan Jenderal yang melakukan kudeta. Tetapi TNI Angkatan Darat menolak tuduhan tersebut dan balik menuduh PKI ingin merebut kekuasaan Indonesia. Karena keadaannya semakin memanas, PKI yang dipimpin oleh Letkol untuk melakukan penyerangan pada tengah malam, dan aksi itu dimulai dengan merebut Bandara Halim Perdana Kusuma yang dijadikan sebagai markas PKI. Tidak hanya itu, PKI juga menculik dan membunuh TNI Angkatan Darat lalu jasadnya dimasukkan ke dalam lubang buaya sedalam 12 meter. Berikut adalah para perwira yang dimasukkan ke dalam lubang buaya. Target utama PKI adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Namun, yang menjadi korbannya adalah Putri Ade Irma Suryani dan Kapten Pierre Tanden selaku ajudan dari Abdul Haris Nasution. Selain terjadi di Jakarta, ternyata pemberontakan ini juga terjadi di Yogyakarta dan menculik Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono, dan PKI berhasil merebut RRI. Lalu, Pak Soeharto memerintahkan kepada Ketua RPKAD yaitu Sarwo Edi Widodo untuk menumpas para TKI. Pada tanggal 3 Oktober 1965, para anggota RPKAD berhasil menemukan jasad para perwira. Tanggal 4 Oktober 1965, para anggota RPKAD berhasil menumpas PKI dan berhasil merebut RRI kembali. Setelah terjadinya tragedi G30 SPKI, Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk menghilangkan dan membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh Partai Komunis Indonesia. Hal tersebut dilakukan atas desakan warga Indonesia karena menganggap peristiwa tersebut sudah memberikan luka mendalam bagi mereka. Setelah diperintah Soekarno, Soeharto langsung bergerak dengan sigap. Setelah itu, PKI dinyatakan sebagai penggerak dari adanya kudeta dan kemudian pada dalang di belakangnya diburu dan ditangkap, termasuk juga D. Aidit yang sempat lari dan kabur ke Jawa Tengah. Namun kemudian ia berhasil ditangkap. Atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia, rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno supaya membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan rasa terpaksa, akhirnya Partai PKI yang menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno dalam aksi Ganyang Malaysia dibubarkan. Selanjutnya, Presiden Soekarno memberikan mandat membersihkan semua struktur pemerintahannya kepada Mayor Jenderal Soeharto yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966. Maka dari itulah para perwira yang gugur disebut dengan pahlawan revolusi. Di era pemerintahan Presiden Soeharto, Gerakan 30 September 1965 PKI ini selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Tak hanya itu, di tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
Hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang telah gugur dalam tragedi tersebut. Soeharto juga menegaskan dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di wilayah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut adalah Monumen Pancasila Sakti yang ada di Jakarta dan diabadikan sebagai sejarah Indonesia yang paling kejam. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau banyak sekali kekurangan di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.